Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Listeners, selamat malam. Apa kabar Anda di Jumat ini? Semoga kabarnya baik gitu ya. Ataupun mungkin Anda dalam perjalanan menuju kampung halaman. Senang banget ya akhirnya kita bisa punya momen bersama keluarga. Baik untuk Anda yang pulang kampung ataupun stay gitu ya di kota Anda masing-masing. Momen silaturahmi ini menjadi momen kita banyak cerita, banyak sharing dengan keluarga. Tapi gak dipungkiri ya, kadang keluarga ini yang suka bikin baper kita gitu ya, dengan pertanyaannya lah, dengan nasihatnya lah, dan lain sebagainya. Jadi gimana tipsnya supaya kita tidak baperan sama listeners, mungkin di momen Idul Fitri ataupun di momen-momen lainnya. Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart NLP bersama Audrey Juana, dan malam hari ini sudah hadir Ibu Kitty. Selamat malam Ibu Kitty. Malam, halo Audrey, halo semuanya. Selamat malam, kabar baik ya Bu Kitty? Baik, of course. By the way, Bu Kitty tim mudik atau jaga Jakarta? Wah, saya menjaga Jakarta, mumpung sepi, kasihan kalau Betul. Aku juga retweet ya. Kita nikmati Jakarta yang sepi ini seperti itu. Tapi memang ya, seperti yang Audrey buka tadi, bahwa momen-momen ketemu keluarga, ketemu teman lama, kadang pertanyaan-pertanyaan basa-basi ini suka bikin baper. Sebenarnya normal nggak sih kita sebagai manusia itu baperan, Bu Kitty? Atau ada penjelasan secara psikologis ataupun NLP-nya nggak? Silakan, Bu Kitty. Ya, oke. Kalau dibilang normal atau tidak normal kita merasa baper, ya tentunya normal ya. Karena of course kita itu jadi manusia itu punya kecenderungan untuk memikirkan atau membayangkan sesuatu yang sebenarnya justru nggak oke, nggak baik buat mereka. Contohnya misalnya gini, misalnya nih seharian gitu ya kita ketemu dengan orang-orang yang muji kita, tiba-tiba malam itu ada orang yang mengkritik kita gitu. Ya. Kecenderungannya yang akan kita bayangkan dan kita pikirkan terus-menerus adalah si orang yang mengkritik kita, bukan 5 orang pertama yang memuji kita. Jadi memang kita tuh punya tendensi, memang udah dari sananya ya, karena kita itu ada emosi yang disebut dengan fear dan segala macam, itu tugasnya kan untuk melindungi kita. Jadi ya betul wajar bahwa kita merasa baper. Nah, cuman mungkin ada sedikit yang perlu dibedakan nih. Ya, jadi baper itu kan seperti katanya itu kan bawa perasaan gitu ya. Betul. Jadi baper itu disebut dengan perasaan. Nah, sementara kalau menurut Dr. Paul Ekman ada lagi satu yang disebut dengan emosi. Jadi emosi dengan baper itu beda. Nah, sedikit pendek aja saya jelaskan. Jadi emosi itu adalah perasaan yang kita tidak bisa kontrol. Dia sifatnya pasif. Jadi begitu ada orang yang ngomongin kita nih, misalnya tetangga sebelah yang tiba-tiba, oh kok kamu orangnya kayak begini ya gitu ya. Itu ada instantly ada emosi yang muncul di dalam diri kita sebanyak 1,1 detik gitu ya. Itu akan instantly marah gitu ya. Tapi kalau kemudian dia melewati dari 0,1 detik itu, dia sudah masuk menjadi perasaan. Ini udah jadi baper nih. Kenapa? Emosinya bukan lagi emosi pasif, tapi sudah menjadi emosi aktif. Yang maksudnya aktif adalah kita mulai bayangin nih, wah maksudnya apa nih tadi si tetangga ngomongin saya nih gitu. Mulai ngelihat diri sendiri gitu. Memangnya misalnya dia ngomongin, kayaknya kamu makin sehat ya gitu ya. Yes. Langsung mulai ngeliatin apakah baju saya sempit gitu kan, apakah pipi saya berkembang ke kiri dan ke kanan dan sebagainya gitu. Jadi kita mulai sifatnya aktif. Nah, begitu aktif inilah yang sudah masuk ke dalam baper. Ya. Jadi kita sudah menahan, mengubah bentuk emosi pertama yang sudah kita miliki itu sehingga kita sebut sebagai baper. Nah, that's very short from apa bedanya antara emosi dengan perasaan. Oke, jadi sebenarnya masih ada kesinambungannya ya, tapi beda banget gitu kalau kita dengar tuh di penjelasan Bu Kitty. So, sebelum kita lanjut lagi ngomongin baperan, kita masuk dulu ke tips yang pertama. Ada apa Ibu Kitty? Silakan. Nah, tentunya gini, begitu kita mulai merasakan perasaan yang tidak nyaman dalam diri kita ya, kan the first perasaan pertama pas kita
baper lah gitu ya. Mhm. Kita akui dulu emosinya gitu ya. Dan emosi atau perasaan itulah yang muncul dalam diri kita. Nah, kadang-kadang proses identifikasi emosi ini itu bisa sangat bervariatif gitu ya. Misalnya contohnya ada orang ngebentak kita gitu ya. Hmm, Dan orang yang ngebentak kita mungkin adalah orang yang kita kasihi gitu ya. yes. Kadang-kadang emosi yang muncul dalam diri kita itu bisa bervariasi. Misalnya kita ya marah sama orang tersebut gitu, tapi juga kita ngerasa sedih karena kita sayang dengan dia dan a lot of emotion yang mungkin menjadi satu dalam waktu yang sangat cepat. Hmm, Nah, pertama kita harus identify dulu emosinya. Dan emosinya itu seperti kita beri nama sebetulnya ya. Jadi, oke. oh saya ngerasa apa sebenarnya? Oh tadi ternyata saya marah loh. Ternyata saya juga kecewa loh. Kenapa saya kecewa dan lain-lain. Nah, terima semua emosi itu tanpa kita menghakimi dia. Karena kita punya kebiasaan seperti ini gitu ya. eh, Kenapa sih saya marah misalnya sama saya ambil contoh misalnya bapak kita gitu ya. Ya. Bapak kita marah sama kita. Kenapa sih saya marah sama bapak kita? Kan dia tuh selama ini sudah membesarkan saya misalnya gitu. Mhm. Boleh dong dia menegur saya atau membentak saya dan sebagainya. Dan kita akhirnya jadi menghakimi diri kita berkata bahwa saya nggak pantas merasa marah dan saya nggak pantas merasa sedih. Jadi we judge our own feeling. Oke. Padahal sekali lagi emosi itu adalah sifatnya pasif ya. Hmm, Kalau baper ya sudah aktif ya gitu. betul. The first emotion itu pasif dan itu tidak bisa kita atasi, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita kelola. Hmm, Ya, ya. yang bisa kita kelola adalah the feeling, the perasaan itu. Gitu. Jadi Ya. jangan hakimi dulu perasaan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bukan yang kedua ya, maksudnya lanjutan dari yang pertama dari aku emosi adalah jangan skip the process gitu ya. Hmm. Ini saya sempat ada sebuah cerita gitu ya dari orang yang konseling dengan saya. Waktu itu dia dikecewakan oleh seseorang gitu ya yang sangat dia kasihi lah. Orang itu backstab dia gitu loh. Dan waktu itu feeling dia itu udah sedih banget. Nah ini udah melebihi baper lah, udah sedih banget gitu ya. Tapi dia tidak mau mengakui kesedihan dia. Oke. Karena dia mikirnya gini, orang ini nggak pantas menerima kesedihan saya Wow. ya karena dia sudah mengkhianati saya, dia Ya. sudah backstab saya, lalalala gitu. Jadi dia nggak pantas gitu terima kesedihan saya gitu. Jadi saya nggak mau menangisi dia gitu kan. Saya nggak mau sedih atas kehilangan saya terhadap dia gitu karena hubungannya sudah tidak ada lagi gitu kan. Dan akhirnya perasaan itu tidak diakui, perasaan itu disimpan dan perasaan itu akhirnya tidak sembuh. Nah, kita Oke. pernah dengar ya, ada orang berkata bahwa time heals gitu ya. Yes. Padahal sebenarnya time itu sifatnya netral, ya. Oh, oke. Dia itu cuma alat bantu, gitu Betul. ya. Bagaimana waktu bisa menyembuhkan kita itu tergantung dari prosesnya kita nih. Hmm, Ketika kita mengalami sesuatu dan misalnya kita kecewa dengan seseorang, apakah kita mengembangkan kekecewaan itu gitu menjadi semakin besar, kita bayangkan terus, atau akhirnya kita berproses dan kita merasa bahwa oh saya harus gimana ya supaya saya nggak kecewa lagi. ya. Apakah saya perhatiin dulu kata-kata dia ada benarnya atau enggak, atau mungkin saya memperbaiki bagaimana cara saya memilih orang-orang di sekeliling saya supaya saya jangan dikecewakan lagi dan sebagainya gitu loh. Nah pilihan-pilihan ini yang akhirnya menentukan apakah waktu memulihkan kita atau waktu membuat kita getting worse gitu loh. Hmm. But the process is always we have to admit, mengakui bahwa kita memang memiliki emosi ini, bahkan mungkin perasaan kita udah panjang gitu ya, Mm-mm. dengan dengan feeling-feeling yang gak enak itu. Nah, mungkin sedikit ya. Yes. Jadi manusia kan gini ya, yang kalau ketika kita berkata bahwa oke, emosi itu pasif, Mhm. perasaan itu aktif gitu Oke. ya. Nah, kemudian ada lagi satu yang disebut dengan display of emotion, yaitu misalnya contohnya gini, misalnya saya marah gitu loh, tapi displaynya saya yang marah itu kan macam-macam ya. Yes. Kan display marahnya adalah gebrak meja, gebrak gitu kan, Diam. Heeh. balikin apa gitu kan. Ya. Tapi ada orang kan display of emotion marahnya kan tenang ya, 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 diam. ya, Mhm. diam aja tenang gitu ya. Mungkin wajahnya alisnya berkerut dengan sangat Ya. tegang, tapi dia tenang gitu loh. Itu Mhm. display of emotion. Tapi ada juga orang yang begitu mahirnya menyembunyikan perasaan dia, Yes. sehingga dia marah sekali,
Tapi bukannya karena dia bijaksana ya, tapi dia memang mau nyembunyiin aja supaya orang lain nggak tahu bahwa dia sangat marah atau dia sangat sedih atau dia sangat kecewa. Ya, karena dia berusaha melindungi diri dia sendiri. Nah, dalam proses display of emotion ini gitu ya, ada yang disebut dengan kita memendam perasaan kita, which is this is very not healthy. Dan ada yang dimana kita itu display of emotionnya sudah sehat, dan tidak ada proses memendam perasaan itu. Okay. Nah, caranya gimana gitu ya? Yaitu dari pertama, munculnya emosi itu, dan ketika emosi itu melewati 0,1 detik, sudah masuk ke area perasaan nih. Nah, ini kita mulai proses. Okay. Apakah perasaan ini memang perlu kita endorse, gitu ya? Apa memang saya perlu marah kah? Gitu. Misalnya contoh nih, kita punya anak kita nyebrang sembarangan, gitu kan? Saya perlu nggak meneruskan perasaan marah saya? Oh, perlu, gitu kan, supaya anak saya memahami bahwa nyebrang jalan sembarangan tuh nggak boleh. Kemudian kita atur nih display of emotion saya, gitu kan. Apakah kita marah dengan kita guncang-guncang anak kita, atau kita tarik dia, kita ajak ngomong dia, mama marah, gitu, karena kamu demikian, lalalala. Nah, ini display of emotion. Tapi ada juga marah yang mungkin... Kita tahan dulu, Bu Kitty. Ya? Kita tahan dulu, kita break dulu ya. Terkait dengan display of emotion, ini juga cukup menarik ya, karena banyak mungkin pengalaman-pengalaman ataupun juga hal-hal yang sudah terdahulu yang membentuk display of emotion kita. Nanti kita akan sambung lagi setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Kembali Smart Listeners dalam Smart NLP, kita akan sambung lagi ya. Tadi menarik banget terkait dengan display of emotion. Ini kan masing-masing orang punya karakteristik sendiri ya, bagaimana cara mereka merespon emosi mereka ya begitu. Tadi kita gambarkan dari marah, tapi sebenarnya display of emotion ini terbentuk dari mana sih? Apakah dari masa lalu, dari keluarga jangan-jangan gitu, atau dari kita melihat sekitar nih? Silakan. Wah, ini pertanyaannya cakep nih. Aha. Ya, betul. Jadi display of emotion itu memang banyak dipengaruhi oleh kebiasaan kita dan orang-orang di sekeliling kita, bisa dari keluarga dan kemudian dari contoh-contoh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya contoh, kalau misalnya di keluarga saya terbiasa kalau marah itu memang suaranya kenceng banget gitu ya. Ya. Saya cuma memahami bahwa kalau marah itu suaranya kenceng, itu jadi baseline saya. Karena saya tidak pernah lihat di luar sana ada cara marah yang berbeda dengan saya, Oke. gitu ya. Tapi kemudian mungkin saya berkembang, saya ketemu dengan banyak orang, dan saya baru melihat bahwa, oh ternyata ada cara marah yang berbeda ya. Ada cara marah yang tenang. Akhirnya saya punya pilihan untuk marah dengan cara yang tenang maupun cara yang misalnya suaranya kenceng. Nah, dua-duanya bukannya salah, bukannya benar ya. Itu jadi tergantung konteks dan situasi yang memang berguna buat kita. Jadi sometimes memang ada perlunya juga kita mengeluarkan suara yang cukup kencang ketika marah. So it's depend on the situation. Ya. Nah, again, kalau memang marahnya itu berguna, itu nggak apa-apa. Dan tinggal kita sesuaikan display mana yang perlu dengan situasi masing-masing. Nah, kalau ternyata perasaan tadi nih, marah itu sebenarnya kita nggak perlu endorse, kita nggak perlu panjang-panjangin, berarti proses kita adalah kita reducing the anger, dan kemudian display emotion kita udah otomatis sudah tidak marah lagi. Jadi, ini nggak lagi memendam perasaan. Jadi, ini nggak lagi marah tapi tidak menunjukkan marah. Kenapa? Karena memang marahnya udah kita selesaikan di tengah-tengah nih. Sehingga yang muncul di depan kita, ya udah kita udah nggak marah. Sometimes orang akan melihat kita sebagai orang yang aneh gitu kan. Iya. Kok digituin kok nggak marah, lu pura-pura kali gitu kan. Jangan-jangan lu pura-pura nggak marah, padahal enggak. Padahal Betul. itu cerdas emosi. Kita bisa kelola perasaan dengan baik sehingga tidak marah berkepanjangan. Jadi sekali lagi akui saja emosinya dan kemudian jangan skip the process. Nah, itu tips saya yang pertama. Yes, oke. Tadi juga cukup menyentil ya, karena memang banyak dari kita yang mungkin kita cerdas dalam emosi gitu ya, tenang, tapi orang-orang sekitar justru kayak harusnya lo tuh marah kalau diginiin. Nah, ada juga kayak gitu ya. Jadi ini pinter-pinternya kita dan pastinya ya pemahaman terkait dengan identifikasi emosi ini sangat penting sekali, menjadi tips yang pertama seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang baperan juga nih ya, Bu Kiti ya, apakah hal baperan ini terjadi ke kita ataupun kita merasakan baper karena satu hal yang mungkin juga nggak jelas tujuannya. Mungkin ada orang yang marah sama kita gitu ya, kita baper, kita nggak tahu nih ternyata orang ini mungkin marah karena sayang, kayak tadi anak yang nyebrang sembarangan gitu ya. Mungkin dengan reaksi ibunya yang marah banget, si anak kaget dan akhirnya baperan. Nah, apakah karena tidak ada reason marah, tidak ada reason kesal, sedih, sehingga kita jadi mudah baperan? Silakan Bu Kiti. Kalau kita ngambil contoh misalnya kepada si anak gitu ya, misalnya anak itu bilang, oh saya tidak memahami bahwa mama saya marah karena saya nyebrang jalan sembarangan, akhirnya saya baper, terus marah berkepanjangan. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari sana itu kan bentuknya adalah komunikasi kan, berarti kan komunikasi antara si ibu dengan si anak itu belum nyambung lah, misalnya bahasanya belum cocok gitu, mungkin penjelasannya belum cukup dimengerti oleh si anak gitu ya, sehingga karena kepandaian atau kecerdasan emosi seorang anak itu kan masih sangat terbatas sekali gitu kan, sehingga akhirnya ya sudah baper gitu. Nah, mungkin yang jadi problem itu gini, kadang-kadang ketika kita masih anak-anak,
kita banyak kecewa dengan orang-orang lah gitu ya. Misalnya dengan figur-figur otoritas kita lah. Let's say our parents or our teacher dan segala macam gitu. Karena keputusan-keputusan yang mereka ambil terhadap kita yang kita anggap tidak adil. Mhm. Padahal pada waktu itu kita belum memahami bahwa yang mereka lakukan itu adalah demi kebaikan kita. Nah, menariknya gini, kalau emosi yang itu tidak selesai dalam diri kita, ini balik lagi nih, jadi nyambung lagi sama display of emotion gitu ya. Kalau emosinya nggak selesai dalam diri kita dan kita bawa ke masa dewasa kita, itu kan perasaan yang berkepanjangan itu kan kimia tubuh ya. Oh, Jadi dia akan stay dalam tubuh kita dan akhirnya begitu ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita nih, misalnya ada orang yang melakukan sesuatu dan kita merasa bahwa kok sepertinya dia tidak adil ya sama saya ya. Nah, karena di masa kecil kita merasa bahwa orang-orang yang menjadi figur otoritas dalam hidup kita itu nggak adil sama kita, padahal belum tentu ya, belum tentu loh. Kadang-kadang itu cuma karena kita belum memahami hal itu. Atau karena gini, memori kita itu kan nggak sempurna, ya. Kita tuh dalam memori kita tuh pasti ada distorsinya, ada generalisasinya, ada banyak hal yang terjadi dalam memori kita. Nah, akhirnya emosi itu kebawa ke hari ini, dan akhirnya kita menjadi orang yang ditoel sedikit dalam hal ketidakadilan, kita tuh marah gitu, kita yes. kecewa, dan sedihnya kita itu panjang gitu loh. Mhm. Jadi, nah ini akan sedikit nyambung ke tips saya sebenarnya yang selanjutnya gitu ya. Jadi ya akhirnya ya kita menjadi orang yang sangat mudah baper. Oke. Karena we have the emotion that is not tidak selesai di masa lalu kita. Ya, again, ketika kita akui emosi kita dan emosi itu selesai, maka emosi itu tidak berubah menjadi kimia tubuh dan tidak menjadi emosi yang kita bawa-bawa sampai ke masa depan. Oke, Ya, dan so ini stop the feeling before it's getting worse. nah itu dia, itu yang sulit ya dan mungkin menjadi struggle banyak orang masih keikut-ikut sama masa lalu. So, sebelum kita lanjut lagi Bu Kiti, kita masuk ke tips yang kedua setelah identifikasi emosi, ada apa? Silakan. Nah, selanjutnya yang menarik adalah di dalam NLP kita mengenal yang disebut dengan FAKOK dan anchoring ya, betul ya? Ya. Jadi FAKOK itu apa? FAKOK itu adalah visual, auditory, kinestetis, olfaktori, dan gustatory. Nah, kalau tadi dalam proses mengakui emosi, kita banyak bermain dengan ya auditory ya, karena kata-katanya banyak main tuh di dalam kepala kita, termasuk imajinasi kita. Nah, tapi kali ini saya akan lebih banyak bahas mengenai kinestetis. Kenapa? Karena gini, setiap kali kita ada sebuah emosi yang muncul dalam diri kita, itu tuh wajah kita itu pasti berubah. Oke. Ya, itu bagian dari micro expression. Jadi contohnya nih, misalnya kalau kita itu sedang sedih, itu pasti bibir kita melengkung ke bawah. Nah, tubuh kita, kinestetis kita juga berubah. Jadi bahu kita turun ke bawah, bibir kita melengkung, dan kemudian mungkin dada kita mulai terasa sesak, dan ya mulai nafasnya mulai cepat, dan sometimes air mata pun turun gitu ya. Dan kemudian kalau marah nih, alis berkerut gitu kan, tangannya ngepel gitu kan, terus badannya, tubuhnya tuh maju ke depan seperti siap berperang gitu ya. Nah, saya dulu sempat main drama di masa kecil saya, Aha. dan setiap kali kita bermain drama yang bentuknya itu marah, itu pasti dada mulai berdebar-debar. Oke. Ya, belum lama saya ngetes dengan teman-teman saya, kita lagi bahas juga mengenai emosi gitu ya. Saya bilang, ayo semuanya keluarin wajah marah semarah-marahnya gitu, walaupun pada malu ya, tapi saya bilang coba keluarin wajah semarah-marahnya gitu, dan ternyata ada satu dua yang berhasil mengeluarkan wajah marahnya. Nah, saya tanya, apa yang kamu rasakan di dada gitu kan? Benar, ada yang panas, ada yang tegang di area dada kita. Nah, kemudian kalau misalnya takut apa? Takut itu kan matanya membelalak ya, Betul. badan pasti mundur tuh ya. Ya. Kemudian bahunya mulai naik, mulai kaku, seperti cuma coba melindungi leher kita gitu kan. Nah, udah sedikit. Nah, nah ketika proses semua itu muncul ya, ketika kita identify bahwa emosi-emosi tertentu memunculkan ekspresi tertentu dan bentuk tubuh tertentu, maka yang pertama kita lakukan adalah kita break step dulu. Oke. Ya, kita ubah dulu postur tubuh kita dengan cepat. Misalnya tiba-tiba kita langsung nyanyi gitu misalnya kan, la 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 la, atau nyanyi lagu apa, pokoknya kita kagetin diri kita sendiri, kita break dulu nih semua
semua postur tubuh kita nih. Ini bisa dilakukan kalau kita sendiri ya tentunya Yes. ya. Kalau depan orang kan agak lucu ya Malu kita juga ya. tiba-tiba janji. Tapi kalau Betul. kalau depan orang mungkin kita tiba-tiba misalnya ngicek kaki sendiri atau misalnya ngapain gitu kan, lakukan sesuatu lah. Nah, sesudah itu kita mulai ubah postur tubuh kita. Ya. Yang paling cepat kita lakukan adalah kita lakukan proses kita atur nafas dulu. Ya. Untuk proses menenangkan, atur nafasnya itu adalah tarik nafasnya pendek, buang panjang. Nah, itu menenangkan. Nah, kalau dibalik, misalnya tarik panjang, buang cepat, itu mengatur konsentrasi. Ya, jadi ada dua nih yang beda nih ya. Jadi sekali lagi, kalau tariknya pendek, buangnya panjang, itu menenangkan. Kalau tariknya panjang, buangnya pendek, itu fokus. Tapi kalau misalnya bingung, aduh yang mana tadi ya, mana yang panjang, mana yang pendek, ya sudahlah, dua-duanya panjang aja. Biar aman ya. Dua-duanya panjang aja. Nah, biasanya akan mulai menenangkan kita, karena nafas kita mulai teratur. Sesudah itu turunkan bahu kita, ambil posisi duduk yang menenangkan. Posisi duduk menenangkan otomatis adalah mulai bahu turun, dagunya mungkin sudah mulai lihat ke atas ya gitu ya. Jadi itu posisi rileks betul. Dan kemudian kepala mulai sedikit lihat ke atas dan kita mulai masuk ke dalam proses anchoring. Nah, proses anchoring itu sederhana aja gitu ya. Kita gunakan imajinasi kita. Misalnya kalau tadi kita sedang sangat marah gitu ya atau sangat kecewa gitu ya. Kita mulai bayangkan situasi misalnya kita ngelihat orang yang kita sayangi gitu kan, misalnya lagi ketawa, terus sehat, lagi jalan-jalan, melihat memandang udara yang segar dan langit yang cerah gitu kan, terus dengan angin yang sepoi-sepoi, tergantung lah kita sukanya apa, ada yang suka di pantai, suka ke gunung, ya whatever that we know that makes us relax ketika kita bayangkan, nah kita bayangkan secara cepat. Nah, ini Kita tahan dulu, strategi ini Oke, jadi visualisasi hal-hal yang menenangkan ya, ini menjadi poin. Nanti kita akan sambung lagi, apakah hanya yang menenangkan saja gitu ya. Nanti kita akan sambung di sesi yang ketiga. Pastikan Anda masih bersama kami, Smart Listeners, untuk 4 tips ya. Sudah ada 2 tips yang disampaikan Bu Kitty setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur,
manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih menyimak Smart NLP malam hari ini ya. Masih dengan topik 4 tips mengatasi baperan. Mungkin untuk kita yang sering baperan, ini harus dicatat ya. Tadi tips yang pertama, Anda bisa identifikasi emosi dulu. Yang kedua tadi, ya break state lah ya. Terus juga ubah postur tubuh yang mungkin udah mulai tegang, udah mulai kaku gitu ya. Dan mulai anchoring dengan membayangkan sesuatu yang menenangkan. Nah, detail yang menenangkan dan menyenangkan itu yang seperti apa? Boleh dilanjutkan, silakan Bu Kitty. Oke. Apa yang menenangkan dan membuat kita rileks itu memang sangat tergantung dari kita masing-masing. Oke. Ya. Tapi yang paling mudah adalah tarik cerita-cerita masa lalu kita, apa yang pernah kita alami di masa lalu kita yang membuat kita happy. Jadi tanya dulu nih kepada diri kita nih, saya pernah happy itu pas kejadian apa ya, gitu loh. Oke. Dan ketika kita ketemu nih kejadian itu, kita mulai bayangkan kejadian itu secara cepat, gitu ya. Dan ketika kita bayangkan kejadian itu, otomatis kita akan merasa rileks, gitu ya. Dan kemudian salah satu juga yang membantu adalah selain nafas ya kita juga mulai dengerin white noise yang ada di sekeliling kita. Nah, ini bisa terjadi kalau kita dalam keadaan juga sendiri. Kalau ramai kan nggak bisa. Yes. Tapi imajinasi itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, saya juga pernah lakukan strategi ini ketika saya dalam keadaan sangat panik. Gitu ya. Jadi ini udah lama sekali, udah bertahun-tahun yang lalu lah. Waktu itu saya panik banget, saya harus present sesuatu yang sangat penting buat saya pada hari itu, dan saya ngerasa bahwa wah ini kok audiensnya itu benar-benar intimidating gitu kan. Oke. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya duduk tenang, saya cuma ambil waktu 30 detik, which is very short gitu ya. Untuk saya tutup mata, saya atur nafas, dan saya langsung bayangkan hal-hal ketika saya maju ke depan dan bicara gitu kan, tapi dan bicaranya itu ya saya imajinasikan gitu, saya bicara dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik, saya imajinasikan secara cepat dan akhirnya saya buka mata dan tenang sekali gitu. Dan short story waktu itu ya memang akhirnya presentasinya berjalan dengan sangat baik gitu ya. So, identify dan kemudian gunakan imajinasi, anchor dengan bayangan atau sesuatu yang pernah kita alami di masa lalu kita yang membuat kita tenang dan rileks. Yes. That's the second. Oke, ini hal yang simple sebenarnya, tapi kalau dilakukan atau mau diterapin susah banget ya, karena kita suka kelok dengan ya emosi yang sudah menjadi emosi yang aktif tadi gitu, baperan tadi gitu ya. Dan pastinya ada hal-hal yang mungkin membatasi kita ya untuk kita nggak jadi baperan, karena dianggap ataupun dicap sensitif, baperan tuh kan nggak enak banget ya begitu ya. Lantas bagaimana untuk kita bisa berproses gitu ya, menunjukkan bahwa kita ini bukan manusia yang baperan kok gitu ya, karena kan setiap manusia tuh butuh proses mencerna emosi tadi ya, butuh waktu dan butuh mungkin karena banyaknya pengalaman yang kurang baik, trauma dan lain sebagainya, membuat dia jadi
terlahir seperti orang baperan gitu. Gimana? Ada fondasi mindset yang penting dulu nggak yang kita harus tanamkan? Silakan. Gini, manusia itu kan nggak terlahir baperan ya sebetulnya ya, gitu Betul. ya. Jadi nggak ada anak yang sebenarnya langsung Langsung. sensi banget gitu ya. Ya. Ya, kalau kita lihat proses pembentukan anak-anak ya, proses pertumbuhan anak-anak lah ya, ada masa di mana anak-anak itu sangat mudah tertawa gitu kan, ditoel dikit ketawa, orang Ya. ciluk bah dikit ketawa ya, itu bukan anak yang baperan gitu ya, karena memang kita itu tidak terlahir dengan baper. Oke. Tapi kenapa akhirnya ada orang yang super sensi, kesannya super sensi ya, kayaknya ditoel dikit kok sensitif gitu ya. Betul. Nah, ini benar bahwa kemungkinan ada banyak hal yang dia alami dalam hidup dia yang akhirnya membuat dia menjadi seperti itu. Tapi kan pertanyaannya gini, ada dua orang yang mengalami hal yang sama-sama banyak dalam hidup kita, gitu ya. Dan basically everybody, gitu ya, itu punya struggle tersendiri, betul? Gitu Betul. ya. Kalau saya tanya dengan siapapun juga, gitu, hampir semua orang yang saya tanya gitu ya, kalau udah mulai masuk ke deep talk gitu ya, saya akan selalu surprise dengan pengalaman-pengalaman yang dialami orang tersebut di masa lalu, yang kok dia capable untuk melalui itu gitu ya. Jadi balik ya, dua orang mengalami hal yang sama, tapi yang satu menjadi semakin kuat, yang satu kok jadi super sensitif. Again, itu sangat tergantung daripada proses yang pertama itu tuh. Di tengah-tengah, ketika dia memproses si feeling ini, dia proses dengan cara seperti apa. Ya. Nah, kalau misalnya kita udah terbiasa, sangat terbiasa untuk gampang sensitif, terbiasa untuk mengembangkan cerita-cerita yang nggak cocok nih, misalnya membuat kita makin kesel gitu kan, membuat kita makin bete dan segala macam, kita memang nggak akan secepat itu dan segampang itu untuk mengubah cerita, gitu Oke. ya. Nah, sama kayak, nah ini ada hubungannya dengan bagaimana, dengan kemahiran ya, dengan skill gitu ya. Karena baper nggak baper itu sebenarnya skill juga gitu Ya. ya. Jadi kalau awal-awal kita belajar untuk tidak baper dan kita gagal, itu kan sebenarnya wajar. Ya, ada orang yang begitu dibentak gampang banget tenangnya, itu bukan karena dia tuh terlahir demikian loh, tapi karena dia sudah melatih diri dia on and on again untuk tidak terlalu banyak memikirkan kata-kata yang memang tidak berguna untuk dia dari orang lain. Masuk akal ya? Jadi mungkin the first thing adalah gitu ya, ketika pikiran-pikiran itu atau imajinasi kita yang berlebihan itu muncul dalam diri kita, gantikan dengan kata-kata yang baru. Nah, ini udah mulai fakok lagi di sebenarnya ya. Oke. Akui emosinya, ganti replacement dengan kata-kata yang baru gitu ya. Nah, ini collecting aja nih kata-katanya gitu. Jadi Ya. kita notice dulu berapa banyak emosi yang paling sering muncul dalam diri kita. Misalnya kita mulai notice bahwa pada hari ini, nah ini mungkin mulai masuk dalam proses jurnal lah ya. Oke. So, I think it will be easier if we do the journal. Jadi kita notice, oh hari ini saya marah. Tulis aja marah, gitu kan. Mungkin notes aja di handphone kita, marah. Kemudian beberapa lama kemudian marah lagi. Kemudian sedih, marah, kecewa. Lama-lama kita tahu dong, oh banyak banget ya marah dan kecewa pada hari ini ya, gitu. Ya. Nah, begitu kita tahu bahwa emosi paling banyak, perasaan paling banyak mana nih yang mulai ganggu kita, nah kita mulai cari replacement kata-katanya. Ya, misalnya adalah oke gitu kan, misalnya saya gampang marah gitu kan. Oke, hari ini saya mau belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi, gitu kan. Dan semua kemarahan, semua orang yang di luar sana yang sepertinya bersikap tidak adil buat saya, itu adalah alat untuk saya belajar menjadi manusia yang lebih adil di masa depan. Misalnya gitu ya. Jadi Oke. ambil satu dua kata, dan setiap kali perasaan tidak adil itu ada dan muncul, ganti aja dengan kata-kata baru yang memang sudah kita siapkan. Ya. Jadi don't expect we have spontaneous kata-kata indah dan bijaksana di dalam Nggak kepala mungkin kita. ya. Especially if you are not tidak terbiasa untuk berpikir seperti itu. Jadi jangan berharap itu muncul secara spontan. Tapi memang sudah ciptakan kata-katanya dan replace kata-kata itu dengan kata-kata yang baru. Oke, ya. Jadi memang ini butuh proses yang panjang ya, dilatih lagi. Kalau kita mungkin punya masa lalu yang mungkin jadi pengaruh ya, membuat kita jadi sosok yang baperan ataupun sensitif. So mungkin untuk tips yang ketiga boleh di-spill sedikit dulu Bu Kiti sebelum kita break, silakan. Oke, nah tips ketiga akan bicara mengenai meta model. Meta model.
meta model, yaitu bagaimana kita akan proses men-challenge emosi-emosi yang kita miliki. Nah, ini juga seru banget. Oke, meta model ya. Nanti seperti apa detail meta model yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang baperan dan akhirnya dijauhin, karena memang jujur banyak orang yang nggak mau berurusan sama orang-orang baperan ya. Repot deh pastinya gitu ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk sesi yang keempat ya. Dan pastinya Smart Listeners, Anda masih bersama-sama dengan kami dalam Smart NLP di tanggal 28 Maret 2025. So tetaplah bersama kami dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, Smart Listeners, masuk ke sesi yang keempat. Nggak kerasa ya ngomongin tentang baperan ini ternyata banyak banget gitu hal-hal yang ternyata bisa kita lakukan untuk
mengurangi lah ya tingkat sensitivitas kita dalam bereaksi ataupun berespon. Dan tadi kita masuk ke tips yang ketiga, ini terkait dengan meta model gitu ya. Meta model seperti apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak jadi manusia yang sensitif dan baperan? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Bu Kiti. Oke, nah kalau kita bicara mengenai meta model dan untuk men-challenge emosi kita, ya, ketika kita dalam keadaan di mana kita sangat-sangat emosi gitu ya, sangat-sangat marah atau sangat-sangat baper, ini kita nggak bisa lakukan, ya. Jadi ini memang hanya bisa dilakukan sesudah kita yang tadi, kita akui dulu emosi kita, dan kemudian kita sudah ganti postur tubuh kita sudah lakukan anchoring, jadi prosesnya kita tuh sudah masuk ke dalam proses yang tenang. Baru kita bisa challenge emosi. Karena gini, saya sedikit ini dulu gitu ya, bahwa gini, kalau ketika kita mulai emosi gitu, mulai ada emosi yang muncul, dan kemudian kita masuk ke dalam proses baper, ini kita mulai bayangin, besar-besarin, gede-gedein segala macam, itu kan emosi kita kan akan muter tuh, ya kan, muter makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng, dan makin kenceng. Nah, dalam proses emosi kita itu sangat kenceng, itu apapun yang masuk itu nggak akan bisa. Ya, Betul. masuk akal ya. Jadi kita mau tenangin orang yang dalam keadaan yang seperti ini gak bisa. Kita mau ajak ngomong, give them reasons, itu juga tidak bisa. Jadi remember, ketika melihat ada orang yang dalam keadaan luar biasa marah atau luar biasa sedih dan kita bilang udah nggak apa-apa dan kita mencoba give reasons to them, itu tuh nggak bisa. Ya, makanya proses meta model itu atau challenge the emotion hanya bisa dilakukan ketika keadaan sudah tenang. Ya, jadi ini bisa dilakukan oleh diri kita sendiri maupun mungkin dibantu oleh orang lain. Ya, again dalam keadaan ketika orang tersebut sudah mulai tenang. Nah, challenge emosi seperti apa? Misalnya gini, tanya apakah emosi ini sebenarnya datang dari mana ya? Misalnya contohnya gini, ada orang yang misalnya muji Audrey lah gitu. Oh, Audrey atau gini, mungkin bukan muji Audrey lah, mungkin ngomong, Audrey gitu loh, tadi temen kamu itu bawain radio bagus banget gitu ya. Padahal nih dia nggak insulting you or whatever, tapi Audrey mikir gini, dia muji orang itu, gitu kan misalnya gitu kan. Maksudnya apa? Apakah maksud dia gue tuh nggak bagus gitu kan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya mulai kalau orang bilang ngadi-ngadi gitu kan, mulai berkhayal gitu kan. Mulai mencari kata-kata yang sebenarnya nggak ada gitu. Kata-kata itu kan nggak ada sebenarnya, tapi mulai ngebayangin. Jadi tanyakan dulu nih, emosi saya itu datang dari mana gitu kan. Apakah memang betul orang tersebut ngomongnya memang ditujukan kepada saya, ya karena a lot of sensitive things itu kadang-kadang itu salah paham, right? Gitu, bahwa orang tersebut tidak memaksudkan demikian, tapi saya yang ngebayangin sampai berlebihan bahwa dia memaksudkan hal-hal yang demikian terhadap saya. Jadi tanya dulu dia datang dari mana. Yang kedua, datang dari mananya adalah saya bisa punya perasaan ini tuh karena apa ya? Apakah mungkin karena, oh saya ingat nih, ternyata dulu saya pernah diperlakukan tidak adil. Kembali lagi ya, kita tarik lagi ke masa lalu kita. Misalnya contohnya gitu kan, ini ada sebuah cerita juga gitu yang menarik dari satu orang yang ngobrol dengan saya juga gitu ya. Ini saya sampai mikir, wow gitu loh, kok bisa gitu ya. Jadi dia itu punya struggle dalam ketidakadilan gitu ya. Jadi setiap kali ada orang yang dirasakan berbuat tidak adil, dia adalah si pembela kebenaran gitu kan. Jadi dia akan maju duluan dan ngebela orang-orang yang dia rasa mengalami ketidakadilan gitu, sampai singkat short story sampai nggak masuk akal lah. Jadi saya tanya sebenarnya, akhirnya kita mulai gali dan tanya kok bisa sampai seperti ini. Ternyata ceritanya sederhana banget gitu. Ceritanya adalah dulu di masa kecil dia pernah jualan stiker. Ini bener-bener lucu loh. Jadi dia pernah jualan stiker gitu loh. Dan tahu nggak zaman dulu tuh yang ada stiker yang kalau beli 5 gratis 1. Saya udah 5 gratis kan. Nah, jadi dia jualan stiker itu, dan ternyata dia itu masih kecil kan, dibilangin sama temen dia, boleh nggak stiker gratisnya buat saya aja, padahal temennya cuma beli 2. Akhirnya dia kasih stiker gratis itu ke temen dia, pulang ke rumah adiknya nangis, kenapa saya nggak dapet stiker gratis gitu loh. Karena stiker gratisnya itu diberikan kepada teman dia, dan ternyata kejadian itu berbekas sama dia sampai puluhan tahun. Karena dia membayangkan air mata dari adiknya
dan dia merasa dia sudah bersikap tidak adil kepada adiknya. Hmm. Nah, dari hal itu dia membayangkan bahwa semua orang yang tidak adil di muka bumi ini tidak boleh ada lagi gitu loh. Oke. Padahal itu kan maksudnya ya itu dari bukannya dia jahat, betul? Yes, Tapi betul. ketidakpahaman dia bagaimana berperilaku sebagai seorang manusia kecil pada saat itu gitu. Tapi itu berbekas. Jadi tanya, ini datang dari mana emosi ini? Dan kalau kita ketemu dia datang dari mana gitu kan. Nah, ini mulai kita masuk ke dalam proses bagaimana I can heal, ya kan? Saya bisa bagaimana menyembuhkan perasaan-perasaan ini atau luka-luka saya di masa lalu. Nah, proses bagaimana healingnya sih banyak banget ya. Mungkin kita Ya, nggak ya. bahas juga di hari ini. Ya. Bisa dengan timeline gitu, bisa Hmm. dengan pengampunan dan a lot of things yang kita lakukan untuk berproses dalam pengampunan. Nah, yang Oke. kemudian challenge selanjutnya, Mhm. tanyakan gitu. Ya. Apakah memang perlu saya seemosi ini pada kejadian, gitu Itu kan? cara refleksinya ya. Iya kan? Tapi Aha. again hanya bisa dilakukan kalau kita sudah tenang. Nah, yes. Soalnya Oke. gitu kan, Mhm. saya emang perlu semarah ini ya, cuman karena misalnya dia lupa submit misalnya pekerjaan dia, Mhm. atau mungkin dia submit pekerjaan dia terlambat misalnya setengah jam, Mhm. misalnya. Ya. Atau saya perlu semarah ini ya, misalnya kalau anak saya misalnya ya, lagi-lagi lempar misalnya baju sembarangan sesudah habis mandi, kita nggak Mhm. ditaruh di keranjang gitu loh. Saya perlu ya semarah ini. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita tuh marahnya luar biasa sekali gitu kan, Jak seperti ya. wah, pum gitu kan. Heeh. Padahal yang kejadiannya itu sebenarnya tidak Mhm. perlu em, maksudnya tidak perlu dihadapkan dengan muatan emosi yang sebesar ini gitu loh. Ya. Nah, ini balik lagi nih, saya juga baru ingat kejadian belum lama, seminggu yang lalu, di mana ada pasangan suami istri yang saya kenal gitu ya, berantem hebat gitu kan. Cuman gara-gara hal yang tidak, Kecil. yang sepele gitu Mhm. kan. Seperti misalnya sesudah habis makan bersama, suaminya itu langsung naik, masuk ke dalam kamar, dan ya dia ditinggal sendirian gitu loh Hmm. di meja makan. Jadi marahnya meledak-ledak gitu kan, wah luar biasa gitu kan. Dan setelah ditanya, kenapa bisa marah seperti ini? Ternyata bukan karena si piring gitu loh. Tapi karena dia merasa dalam banyak hal dalam hidup ini gitu kan, dia merasa dia yang maju sendirian gitu loh. Dia ditinggal sendirian, misalnya ngurusin anak sendirian, gitu Oke. kan, ngurusin sekolah sendirian, ngurusin ini semua sendirian, sendirian, sendirian. Sehingga ketika piring ditinggal, Trigger ya. piring tinggal suami naik, dia merasa saya ditinggal sendirian gitu kan. Jadi panjang. Jadi apakah konteksnya sesuai Oke. Yes. dengan muatan emosi sebesar ini? So Oke. challenge the emotion. Yes. Oke, kita langsung karena waktunya terbatas, Bu Kiti, kita masuk ke tips yang keempat. Singkat saja, silakan. Nah, ini justru ini yang paling mudah sebetulnya. Oke. Paling mudah tapi tidak semudah itu, Ah. ya. Emosi yang gampang irritated itu datang dari energi yang sedikit. Mhm. Oke. Apalagi nih, kalau kita lagi ngantukan banget gitu, kita kurang semalaman kita nggak tidur, kita bangun pagi, terus kita dapetin kerjaan, keberjalannya susah, kita gampang marah, right? Ya, Betul. kita jadi irritated gitu kan, apa sih nanya-nanya gue mulu gitu, kayak ginian doang nggak bisa sendirian gitu kan, nggak bisa kerjain sendiri, nggak bisa mikir sendiri, nggak bisa gini, ya idi orangnya mungkin gini, idi orang cuma nanya gitu kan, kita feel more irritated karena energi kita itu low. Mhm. Dari mana energi yang low? Dari istirahat yang tidak cukup, Mhm. nonton Netflix semalaman, kalau bisa saya seasonnya harus kelar hari ini juga gitu kan, akhirnya kurang tidur. Aha. Kita tidak olahraga karena kita bilang kita tidak punya waktu buat olahraga, Hmm. padahal olahraga bukan 3 jam. Betul. Kadang olahraga cuma perlu 30 menit. Yes. Tapi kita punya waktu buat nonton Netflix, gitu Iya. kan. Dan Prioritas ya. kita Mhm. tidak makan dengan gizi seimbang, gitu Oke. ya. Jadi kita terbiasa, jadi menariknya gini, kalau orang yang lagi sedih dan stres itu banyak makan gula, ya. Yes, Karena gula itu manis-manis. kan memunculkan rasa happy gitu yang Ya. temporary gitu kan. Tapi di lain pihak, gula itu sendiri kalau sudah berlebihan, akhirnya membuat ya kita over kalori, kita jadi sugar rush, kita jadi lebih mudah irritated, dan akhirnya gizi kita tidak seimbang. Hmm. Jadi tips keempat sederhana ya,
Kalau misalnya mau memiliki emosi yang sehat, ubah pola hidup kita, ubah gaya hidup kita. Istirahat yang cukup, Yes. olahraga, dan makan dengan gizi yang seimbang. Oke. Very simple, but Impactful ya. itu disiplin, butuh disiplin. Betul. Kita nggak pernah menyangka mungkin ya dari lifestyle aja bisa membuat kita mengelola emosi ataupun juga perasaan dengan baik gitu. So, Betul. supaya komplit nih smart listeners yang baru mendengarkan ya Bu Kiti, mungkin secara singkat boleh tips pertama sampai dengan keempat apa yang kita lakukan supaya kita nggak jadi manusia yang baperan. Silakan Bu Kiti. Oke, yang pertama adalah admit the emotion, akui dulu emosinya. Ya. Ya, karena kalau kita tidak mengakui emosi kita atau kita merasa bahwa saya nggak pantas miliki emosi seperti ini karena yang menyakiti saya adalah orang yang saya kasihi, atau misalnya saya nggak pantas, saya harusnya nggak boleh sedih nih karena orang itu tidak layak menerima kekecewaan saya atau kesedihan saya. Akhirnya kita skip the process. Dan ketika kita skip the process, maka emosi itu akan masuk ke dalam kita punya chemical reaction dalam tubuh kita, ya emosi kita masuk dalam kimia tubuh kita, dan akhirnya dia tinggal dan stay lama dan akan mempengaruhi masa depan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ganti postur tubuh kita. Ya, ketika kita sedih, kan kita udah tahu nih ya, kita identify dulu orang kalau sedih kayak apa, dan kemudian kita break step, kita ubah dengan cepat postur tubuh kita, mau kita tiba-tiba injek kayak kaki kita, atau kita jewer kayak kuping kita diam-diam, dan sebagainya. Jadi lakukan sesuatu secepat-cepatnya untuk mengubah postur kita. Sesudah berubah, langsung ubah ke postur yang memang seharusnya kita miliki. Atur nafas kita, dan kemudian bahu turunkan, dan sebagainya. Dan kemudian anchor, bayangkan sesuatu yang membuat kita happy dan relax, nah tergantung dari kejadian-kejadian yang memang sudah kita miliki. Kemudian challenge emosi kita dengan meta model. Apakah emosinya memang pantas, emang perlu sebesar ini, dia datang dari mana, dan apakah emosi kita memang sesuai dengan konteks kejadian yang ada. Dan yang keempat, yang butuh disiplin kita dan dilakukan setiap hari, istirahat yang cukup, olahraga, dan makan dengan gizi yang seimbang. Dengan itu kita bisa menjadi diri kita yang baru, yang tidak lagi baperan dan mudah sensitif. Oke, ini tips yang mungkin bisa kita lakukan smart listeners. Setidaknya mempersiapkan diri juga dari pertanyaan-pertanyaan sensitif ya di Lebaran. Pasti banyak banget ya nanti ya Bu Kiti ya yang akan kita hadapi. Jadi boleh diterapkan 1, 2 atau bahkan 4 ya juga sangat baik gitu ya dalam mempersiapkan momen Idul Fitri. Dan semoga kita bisa tetap menjadi manusia yang menyenangkan, yang cerdas emosi dan tidak dijauhin ya karena baperan. So terima kasih Bu Kiti insight-nya malam hari ini. Smart listeners jangan lupa juga untuk di-share ya ke teman-teman yang lain supaya nggak ada lagi inner circle kita yang baper-baperan. Jadi pertemanan pun jadi lebih produktif dan lebih sehat seperti itu. Kalau begitu smart listeners, kami pamit. Saya Audrey Juana. Saya Kiti. Mari bangun Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa. Brain works better than you think, so use it for a change. Don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind and make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down, let me lift you higher. Yeah, man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer.